Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Eh, Dear students, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan lagi ya video pembelajaran kita. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang providing a positive learning environment. Kenapa sih kita harus menyajikan eh, suasana belajar yang positif? Kenapa? Ya, karena kalau negatif tentu akan berdampak buruk kepada siswa kita, gitu kan. Bayangkan ya, gimana kalau kalian diajar guru yang maaf nih, killer. Wow, rasanya terintimidasi terus gitu kan. Gitu. Apalagi Anda sebagai seorang siswa menjadi sebuah incaran. Nah, kira-kira itu akan mempengaruhi proses hasil belajarnya enggak? Jelas, jelas akan berpengaruh gitu. Maka menjadi guru harus menyajikan suasana belajar yang kondusif, yang positif begitu. Nah, tidak hanya antara guru dan siswanya juga, tapi juga antara siswa dengan siswa, ya. Itu juga harus positif learning environment-nya, gitu. Karena lingkungan itu tidak hanya guru dengan murid, tapi juga murid dengan muridnya. Oke, well, kita lanjut ya. Lingkungan belajar yang positif ya menjadi salah satu keberhasilan pembelajaran. Oke. Jadi suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, ya siswa akan lebih termotivasi, akan lebih aktif gitu kan, percaya diri gitu ya. Guru berperan penting dalam menciptakan iklim belajar yang sehat secara fisik maupun psikologis. Jadi karena kita mengajar, yang kita ajar itu adalah manusia, maka manusia ini ya punya hardware, punya software gitu kan. Jadi tidak hanya apa hardware-nya aja, fisiknya saja yang kita perhatikan gitu kan, tapi juga software-nya, psikologisnya juga harus kita perhatikan gitu ya. Maksudnya aspek apa namanya fisiknya itu adalah apakah dia sedang sakit atau tidak gitu kan, apakah mungkin pengaturan kelasnya kurang pas gitu kan, gitu. Classroom setting ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, gitu. Jadi ternyata tidak hanya fisiknya tapi juga psikologis. Itu harus kita perhatikan kesehatannya. Ya, oke. Eh, Dampak atau di sini masih definisi ya. Oke, definisi positive learning environment. Jadi positive learning environment ini adalah kondisi kelas yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Jadi hal ini meliputi interaksi guru siswa yang positif, penghargaan terhadap perbedaan, gitu. Jadi kita nggak bisa gitu kan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siswa kita yang berprestasi dan sebaliknya ya memberikan punishment yang seburuk-buruknya kepada siswa yang tidak berprestasi atau mungkin siswa yang troublemaker. Nggak bisa seperti itu ya. Serta suasana kelas yang bebas dari rasa takut dan tekanan berlebihan. Jadi masuk ke kelas itu rasanya senang gitu kan, sangat dirindukan oleh siswa-siswa Anda itu. Itu kita harus provide yang seperti itu sebagai guru. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan rasa aman, rasa nyaman, bebas dari rasa takut, tekanan berlebihan gitu. Nyawang gurune itu rasanya seneng gitu ya. Oke, jadi ini unsur-unsur lingkungan belajar yang positif. Jadi yang pertama hubungan interpersonal yang sehat, rasa saling menghargai antara guru dan siswa, guru ke siswa, siswa ke guru, dan antar siswa, gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya guru ke siswa atau siswa ke guru saja, tapi antar siswa itu enggak kondusif juga ya, ini juga sangat berpengaruh loh, sangat berdampak gitu kan. Misalkan ada siswa yang eh, kesehariannya itu terkena bullying,
oleh siswa yang lain. Di dalam kelas, misalkan saat mengerjakan PR, ya dia dipaksa untuk ya menconteki ya temannya itu. Ini kan tekanan gitu kan, tekanan dan pemalakan gitu. Apakah seperti ini siswa jadi bisa nyaman, aman, dan juga bisa tentunya mengeluarkan potensi terbaiknya di dalam kelas? Oh, tentunya tidak. Yang ada adalah rasa trauma, rasa takut, begitu. Adanya intimidasi. Maka guru harus pastikan betul ya hubungan interpersonal antara guru siswa, siswa guru, dan antar siswa itu sehat. Oke. Oke. Yang kedua, kebersihan dan kenyamanan fisik kelas, pencahayaan, ventilasi, dan kerapian. Oke, ini lebih banyak diulas pada pertemuan meeting sebelumnya ya, video sebelumnya di classroom setting. Dukungan emosional, guru memberi apresiasi bukan intimidasi. Apresiasi itu eh, berikan ya, reward itu keberikan, apresiasi berikan. Sekecil apapun prestasi atau kemajuan dari siswa Anda, berikan apresiasi. Karena ketika kita menjadi murid, mendapatkan apresiasi seperti itu dari gurunya, itu wah rasanya seperti diguyur air es. Oh, sejuk gitu, menyegarkan gitu ya. Rasanya seperti lagi di gurun pasir, kemudian ada oase, kita mengambil gelas, kemudian kita ambil air itu lalu kita minum. Glek glek. Rasanya seperti itu. Ya. Oke. Maka rajin-rajinlah memberikan apresiasi untuk hal sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa. Jadi bukan sebaliknya, kasih intimidasi gitu. Rasanya itu lebih enak kalau siswa kita mengerjakan sesuatu itu karena rasa kerelaan, rasa ketulusan daripada intimidasi, daripada ancaman gitu kan. Ayo, itu ditutup pintunya gitu kan. Kalau enggak saya pukul nanti, saya lempar ini nanti gitu. Ya, lebih enak ya kalau kita menyampaikan tolong ya pintunya ditutup. Setelah ditutup nanti kita bilang, terima kasih banyak ya sudah membantu menutup pintunya, dan berkat Mas atau Mbak siapa itu kan, maka teman-teman semua di sini menerima manfaatnya gitu ya. Itu terserah Anda gitu kan, bagaimana Anda mengemas memberikan apresiasi itu. Oke. Partisipasi aktif siswa. Siswa merasa aman menyampaikan pendapat. Sehingga ketika ini nanti penuhi, siswa ini akan dia merasa aman, nyaman, ya, sehingga dia akan mengeluarkan versi terbaiknya, gitu, ya. Oke. Strategi menciptakan lingkungan positif, memberikan penghargaan terhadap usaha siswa tadi ya, sekecil apapun kasih penghargaan. Reward itu nggak harus hadiah yang berupa barang gitu, enggak, sampaikan aja terima kasih, oh luar biasa, makasih ya gitu, itu udah cukup gitu. Menggunakan bahasa positif dan membangun ya, jadi gunakan bahasa-bahasa yang baik, yang positif gitu, yang encourage siswa Anda, jangan sebaliknya gitu ya, ancaman, intimidasi itu gitu ya. Mendorong kerjasama daripada kompetisi yang berlebihan. Jadi eh, bagaimana iklim ini bisa terbentuk ya, kerjasama gotong royong gitu kan. Kompetisi boleh tapi jangan berlebihan, karena kalau kompetisi ini terlalu berlebihan maka siswa Anda akan jadinya nanti bukan positif lagi, tapi khawatirnya nanti kalau berlebihan akan ya, dia tidak tahu kawan, tidak tahu lawan, udah disikut semua. Yang penting saya yang jadi nomor satu. Khawatirnya seperti itu ya, seperti apa yang sudah terjadi di negeri kita ini. Oke, kemudian menjadi teladan sikap terbuka, adil, dan ramah. Jadi Anda harus menjadi teladan. Sebelum Anda mendisiplinkan siswa Anda, maka Anda sebagai guru harus disiplin. Ya, oke, gitu. Selanjutnya, kesimpulan dan refleksi. Lingkungan belajar yang positif menjadikan kelas sebagai ruang yang aman, menyenangkan, mendukung perkembangan siswa. Dan tentunya
kelas Anda akan dinanti-nanti, ya. Kedatangan Anda akan ditunggu oleh para siswa Anda ketika Anda mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke, sekarang refleksinya silakan Anda nanti jawab ya di kolom komentar di Sim Learning ya. Silahkan jawab, kondisi apa yang membuat Anda merasa nyaman dan bersemangat belajar di kelas bahasa Inggris? Yang seperti apa sih kondisinya? Yang rasanya bikin, aduh, ya dinanti-nanti gitu kan. Yang pengen, aduh aku pengen ke kelasnya Mister X ya, kelasnya Miss Y deh gitu. Coba ya, tolong dijawab di kolom komentar Sim Learning. Oke. Well, okay, I think that's all for this occasion. Thank you very much. Insya Allah kita akan bertemu lagi di next video, insya Allah. Oke, jelas saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.